Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas materi yang kedua, yaitu komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Dengan tujuan pembelajaran agar dapat menerapkan dan melakukan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas materi pokok bahasan ketiga, yaitu daftar istilah surat menyurat dalam bahasa Inggris dan bagian-bagian surat bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, surat bisnis dalam bahasa Inggris. Penulisan surat dalam bahasa Inggris pada dasarnya sama dengan penulisan surat dalam bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin membuat surat bisnis dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ada aspek fisik seperti font, ukuran, dan tata letak, tanda baca, kapan harus menggunakan huruf kapital, konversi tanggal, dan waktu. Lalu yang kedua ada menyampaikan keterbukaan kejujuran. Lalu menyampaikan nilai-nilai lembaga lain juga, menjual pesan lembaga, fokus pada hasil dan dikirim pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Lalu gaya penulisan yang ringkas dan yang terakhir, nada yang sesuai untuk target surat. Nah, lalu ada daftar istilah surat menyurat dalam bahasa Inggris. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam penulisan surat bahasa Inggris. Yaitu yang pertama ada NB atau nota bene, yang artinya catatan tambahan. Lalu ada adjustment letter, yang artinya penyelesaian perihal keluhan, application letter, atau surat lamaran pekerjaan, ASAP atau as soon as possible yang artinya sesegera mungkin, bisnis dokumen atau dokumen perdagangan, CC atau carbon copy yang artinya tembusan, circular letter atau surat edaran, CO atau company yang arti perusahaan, collection letter, surat penagihan, dan yang terakhir ada complaint letter atau surat keluhan. Nah, masih ada banyak istilah-istilah lain yang bisa kita gunakan dalam menulis surat dalam bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian surat bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, bagian-bagian surat bisnis dalam bahasa Inggris ini terbagi menjadi 12 bagian. Yang pertama yaitu ada letterhead atau kepala surat. Letterhead atau kepala surat merupakan bagian surat yang paling atas. Kepala surat ini berisi logo, nama, alamat, dan kegiatan dari lembaga pengirim. Nah, lalu yang kedua ada the deadline atau penanggalan. Nah, penanggalan ini di sini terbagi dalam dua gaya, yaitu yang pertama ada gaya British dan gaya American. Nah, dalam gaya British ini contoh penanggalannya seperti penulisannya seperti bulan duluan, lalu tanggal baru tahun. Contohnya seperti Oktober 31, 2017. Nah, lalu yang gaya Amerikannya ini seperti yang bisa kita tulis tanggal pada umumnya ya, yaitu 31 Oktober 2017. Jadi tanggalnya dulu di depan, baru setelah itu bulannya, baru tahunnya. Nah, lalu yang ketiga ada the inside address atau alamat yang dituju. The inside address merupakan alamat penerima surat. Tulis nama lengkap penerima surat, jabatan atau pekerjaan penerima surat, dan nama perusahaan tempat penerima surat bekerja. Nah, lalu yang keempat ada the salutation atau salam. Salutation atau salam merupakan sapaan atau menyebut orang dituju dengan sapaan. Contohnya seperti Dear Sir, Dear Madam, atau contoh yang lain dengan menggunakan nama seperti Dear Mr. Fahmi. Nah, lalu yang kelima di sini ada di attention line atau baris perhatian. Di attention line atau baris perhatian berisi tentang orang atau pemimpin sebuah perusahaan. Contohnya itu seperti attention Mr. John Wick, Andrian, atau attention Mrs. Kiki Pamungkas. Lalu yang ketujuh ada the body of the letter atau badan surat. Body of the letter dalam bahasa Indonesia ini disebut badan surat. Badan surat yang dimaksud di sini itu yaitu isi surat. Isi surat ini menjabarkan maksud atau pesan dari penulis surat kepada penerima atau pembaca surat. Lalu yang kedelapan ada the complimentary atau salam penutup. The complimentary merupakan salam penutup dalam surat bahasa Inggris. Bentuk-bentuk salam penutup dalam surat bahasa Inggris itu contohnya seperti ada sincerely,
very truly yours, atau your faithfully. Lalu yang ke-9 ada signature atau tanda tangan. Nah, signature atau tanda tangan ini termasuk dalam bagian akhir surat. Tanda tangan ini berfungsi sebagai salah satu bukti dari keabsahan surat tersebut. Lalu yang ke-10 ada reference atau inisial yang berisi tentang nama terang dari penulis atau orang yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Nah, yang ke-11 ada enclosure notation atau lampiran. The enclosure notation ini merupakan lampiran yang disertakan, namun di lain halaman. Nah, yang terakhir ada carbon copy notation atau tembusan. Ini berisi tentang kopian atau lembar yang digandakan yang juga diterima oleh pihak orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat ya contoh format dari bagian-bagian surat bisnis itu. Nah, di sini di yang paling atas ada letterhead atau kepala surat. Di sini ada reference, ada tanggal, inside address, ada salutation, a subject line. Di sini ada di tengah-tengahnya ada isi surat. Di sini ada complimentary, signature, tanda tangan, enclosure, dan tembusan. Lalu selanjutnya ada ekspresi dalam surat bisnis berbahasa Inggris. Nah, berikut ini ada beberapa ekspresi dalam surat bisnis berbahasa Inggris yang umum sering digunakan. Ada ekspresi dalam paragraf pembuka. Ekspresi untuk berterima kasih, contohnya seperti thank you for your letter of bla bla bla, atau we acknowledge with thanks your letter of bla bla bla. Lalu yang kedua di sini ada ekspresi senang atau penyesalan. Contohnya seperti I was glad to receive your letter of bla bla bla. Lalu atau juga contoh yang lain seperti we welcome your inquiry of, atau contohnya yang lain juga seperti we were both surprised and pleased to receive your letter of. Nah, lalu ada ekspresi untuk paragraf penutup. Nah, untuk paragraf penutup ini ekspresi yang paling sering digunakannya itu seperti we are looking forward to hearing from you soon, atau juga contoh lainnya seperti we thank you for your interest. Nah, sampai di sini dulu video materi kita hari ini. Nah, jika kalian masih belum paham, kalian bisa mereview ulang video ini, atau kalian juga bisa mencari sumber-sumber dari referensi yang lain. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.